Cerita dimulai dan ditunjukkannya sebuah party yang lagi nge-raid di dungeon. Zoid sama Jolene tuh lagi fokus melawan monster tikus raksasa. Pas Zoid udah beres bagiannya, Jolene langsung ngeluarin sihirnya. Langsung gosong deh tuh tikus. Nah, kalau udah beres gelut, giliran Eni si tukang sampah yang kerja. Tapi si En tuh malah pakai kesandung pula anjir. Langsung dikata-katain tuh si En dibilang gak guna gara-gara jobnya tuh cuma penilai. Ya, job peringkat terbawah gitulah, beda sama mereka. En terus langsung menilai bangke tikus itu. Jadi, di dunia ini tuh begitu manusia lahir, Dewi Cahaya langsung ngasih mereka job. Sedangkan Dewi Kegelapan ngasih mereka skill. Seiring berjalannya waktu, manusia bisa ngelatih skill biar makin jago. Tapi kalau masalah job itu udah gak bisa diapa-apain lagi. Nah, untuk kelas job sendiri ada 3. Yang teratas adalah kelas langka. Cuma orang-orang berbakat dan bangsawan doang yang punya. Yang kedua adalah job tingkat atas. Job yang bisa bertarung kayak Zoid sama Jolene ini. Sedangkan En tuh masuk kelas bawah. Ya, job-job yang gak bisa bertarung gitu. Kayak petani dan penilai. Makanya kerjaan En tuh cuma gini doang. Menurut penglihatan En, nilai bangkai tikus ini tuh rank F. Tapi gigi si tikus tuh ranknya D. Ya lumayan lah bisa dijual. Pas En mau ambil tuh gigi, ternyata bangkainya tuh udah mulai kaku anjir. Jadi ya En kesusahan. Pas En minta tolong ke temen-temennya, malah dimarahin dong. Soalnya kerjaan mungut sampah gini ya emang kerjaannya En. Saking keselnya, Zoid sampai nendang En segala anjir. Mereka ngerasa udah ngelindungi nyawa En selama di dungeon. Jadi En tuh harus ngerjain bagiannya dengan benar. Ya ampun, kasihan banget anjir. Ya, En jadi terpaksa buka mulut tikus itu dan ngubek-ngubek sendirian deh. Ih, jijik banget anjrot. Zoid sama Jolene malah makin ngompor-ngomporin anjir. Bagi mereka, pemandangan sekarang ini tuh kayak sampah yang lagi ngubek-ngubek sampah lainnya. Ya, En gak bisa ngelak juga sih. Karena perkataan mereka tuh benar. Lagian alasan mereka mengajakin En tuh ya karena gak mau repot-repot bawa bangkai monster ke guild. Soalnya sebenarnya guild tuh udah punya alat sihir yang bisa ngegantiin job penilai gitu. Makanya En tuh sedih banget. Kenapa dia terlahir dengan skill sampah kayak gini sih? Pas mereka mau lanjut jalan, tiba-tiba mereka nemuin bangkai Hellhound dong. En langsung ngerasa sus lah. Menurut guild gak ada monster ginian di dungeon ini. Tapi ya tetap aja En dipaksa buat ngambilin tuh bangke anjir. Mereka udah kesenangan tuh. Soalnya Hellhound kan mahal banget. Pas En cek bangkainya rank C dan tarinya rank B. Wah jackpot banget nih. Ternyata di depan sana juga ada bangke Hellhound lagi dong. Wah En langsung ketakutan tuh. Ini pasti ada nggak beres nih. Mana menurut map dari guild dungeon ini cuma satu jalur doang lagi. Nah ini kok tiba-tiba bercabang, jir. Zoidnya malah nyalahin guild. Dan tetap maksain buat looting bangke yang di depan. Ya, En gak mau lah. Lebih baik sekarang pulang dulu kan. Zoid sama Jolene masih aja maksa tuh. Dan kalau En beneran mau pulang sendiri, semua lootingan tuh harus ditinggalin di sini. Dan En gak bakalan dibagi. Bejil, jahat banget sih nih dua dakjal. Gara-gara diancam kayak gitu, En jadi mikir ulang deh. Soalnya partian yang mau ngerekrut penilai itu dikit banget, bejil. Kalau En beneran dibuang, bakalan lebih susah lagi nanti hidupnya. Ya, En jadi terpaksa nurut sama perkataannya Zoid deh. Begitu mereka masuk makin dalam, bangke Hellhound-nya makin banyak dong. Wah, ini sih udah bener-bener gak normal. En coba nge-warning Zoid sama Jolene lagi tuh. Kira-kira siapa coba yang ngebantai Hellhound sebanyak ini? Kalau petualang kan pasti udah di-looting ya anjir. Setelah ini dibiarin doang loh. Zoid tetap aja ngeyel, gak mau dengerin katanya En. Tiba-tiba notice banyak pasang mata yang merhatiin mereka. Pas muncul, taunya kawanan Hellhound dong anjoy. Jadi ternyata bangke-bangke ini tuh hasil tawuran pala Hellhound cuy. Nah kan mereka baru panik sekarang. Orang Zoid sama Jolene aja belum tentu bisa ngalahin 1 ekor anjir. Lah ini segambreng gini kayak mana coba? Jalan satu-satunya ya cuma kabur. Tiba-tiba Zoid punya ide jahat. Dia nyuruh Jolene buat pakai sihir stun ke En. En-nya mau ditunggalin dong woi. Wah anjing banget nih orang.
Mana Joylinnya langsung setuju pula. Katanya efek sihir ini tuh nggak tahan lama. Jadi kalau hoki ya Ain masih bisa kabur. Wah, yang bener aja woi. Gak pakai lama, Zoid langsung mancing kawanan Hellhound itu dan ninggalin Ain sendirian. Ain bener-bener gak berdaya anjir. Mana Hellhoundnya kelihatan pada lapar lagi. Ya, Ain langsung jadi makanan mereka lah. Tapi begitu ngerasa sakit, efek stunnya langsung hilang tuh. Ain nyoba ngelawan dan ngelempar tas buat ngalihin perhatian. Pas Ain mau kabur, pintu keluarnya ditutup sama dua dajjal itu dong. Wah, bener-bener ya titisan iblis semua kalian. Ain cuma bisa kabur ke jalan yang ada aja. Tapi taunya buntu anjir, cuma ada jurang doang. Mana anjing-anjing itu udah mau nyusul pula. Ya, kalau gini mah Ain kayak cuma dikasih pilihan cara mati doang dong. Antara meninggal karena dimakan anjing atau jatuh dari tebing. Ain bener-bener ngerasa dunia ini tuh gak adil. Dan semua ini tuh gara-gara job dia yang cuma seorang penilai. Ain juga nyalahin dirinya yang lemah. Dia benar-benar gak ada motivasi hidup lagi tuh. Ya udah deh, Ain milih terjun dari tebing itu aja. Bahkan di saat-saat terakhirnya pun dia masih mempertanyakan hidupnya anjir. Ya ampun, kasihan banget si Ain. Di dasar jurang, taunya Ain jatuh di air yang deket pohon akar gitu. Terus ada cewek yang muncul. Gak tahu siapa, tapi dia langsung nyium-nyium Ain dong boy. Ainnya langsung ciuman dikit tuh dan ngintip si cewek itu. Pas dia bangun beneran, yang Ain lihat pertama kali tuh pohon yang gede banget. Tapi lukanya udah sembuh semua anjay. Wah, bener-bener ajaib sih nih. Pas Ain ketetesan air, loh, warnanya beda anjir. Jadi dia iseng ngecek tuh. Taunya itu adalah air tetesan pohon Yggdrasil dong. Pohon legenda yang disebut pohon dunia. Dian, ternyata pohon dunia masih ada cuy. Jadi, dulu tuh sebenarnya ada satu pohon dunia di dunia ini. Dan itu jadi sumber mana buat para manusia. Tapi suatu ketika pohon dunia itu layu. Dan entah kenapa orang-orang tuh masih bisa pakai sihir. Maka dari itu, peneliti nyimpulin kalau masih ada pohon dunia lain di dunia ini. Tapi pas dicariin ke seluruh dunia nggak ada yang ketemu-ketemu anjir. Ya iyalah nggak ketemu. Orang aslinya ada di ujung jurang gini. Tiba-tiba Ain ngedengar kayak ada suara cewek gitu. Tapi pas dicariin nggak ada orangnya. Ya Ain jadi bingung dong. Ini kan di dalam dungeon ya. Tapi kok sunyi banget sih. Mana nggak ada tanda-tanda monster lagi. Ain sekarang bingung deh mau ngapain. Toh teman-teman bejatnya itu nggak akan bikin request pencarian orang hilang kan. Mana Ain juga nggak bawa makanan lagi. Jadi Ain mau nekat keluar aja biar nggak mati kelaparan. Setelah berterima kasih ke pohon dunia, Ain langsung cabut deh. Si cewek yang nolongin tadi baru muncul. Dia mau manggil Ain tapi malu-malu gitu anjir. Sebelum masuk ke dungeon lagi, Ain siap-siap mental dulu tuh. Soalnya guild aja nggak tahu nih area kan. Ketemu Hellhound aja udah sekarat. Gimana ketemu yang lain cuy? Walaupun takut, tapi nekat aja lah. Cuma berbekal pakai batu doang. Ain pun langsung mulai masuk dungeon. Udah jalan-jalan agak lama, taunya aman aja dong. Sampai tiba-tiba kuping Ain lepas bejrot. Pas Ain mau ngambil kupingnya, jarinya malah ikutan lepas. Taunya di belakang dia tuh ada monster gremlin. Monster rank S ini cu. Anjoy, gerakannya cepet banget. Badan Ain langsung kecincang-cincang deh tuh. Tiba-tiba gremlinnya nggak bisa gerak. Dan dimakan sama monster yang lebih gede anjir. Monster ini adalah Deathbeard. Ranknya S juga. Aduh, Ain cuma bisa matung doang tuh. Bahkan pas mukanya kesayat semua pun dia nggak bisa apa-apa anjir. Beruang itu langsung hancurin badannya Ain. Kali ini Ain bener-bener pasrah tuh bakalan meninggoy dimakan beruang. Tapi tiba-tiba kepala si beruang hilang anjir. Ternyata ada orang yang nyelamatin dia. Orang itu ngomel-ngomel lah. Katanya dia dipaksa buat nolongin Ain. Aslinya mah dia ogah lah repot-repot kesini. Ain udah gak bisa ngeliat apa-apa lagi dan pingsan deh. Begitu bangun, Ain udah dibawain pohon dunia lagi tuh. Mana katanya baru pula. Warnanya beda gitu anjir. Dan yang di depannya udah ada cewek yang nolongin dia. Ain cuma bisa bengong. Dia terpesona banget tuh. Ya iyalah, senyumnya manis gini.
Pas Ain masih terpesona, taunya si cebol yang nolongin Ain tadi tuh muncul. Dia nyuruh Ain buat berterima kasih dan minum teh yang udah diseduh sama putrinya. Si cewek itu malu-malu deh ngasih ke Ain. Ain yang masih ngangong udah dipaksa aja tuh buat ngokop tehnya. Untung aja enak sih. Apalagi teh tadi dibikinin sama cewek seimut ini. Ainnya langsung dapat ancaman dari emaknya tuh. Katanya nggak boleh ya ngegodain anak orang. Tapi sekarang Ain jadi tahu deh. Dua orang ini adalah penyelamatnya. Si cebol mau nolongin Ain gara-gara Yuri. Si cewek cantik ini ngotot banget mau nyelamatin Ain. Ain makasih lagi deh karena udah diselamatin. Yurinya langsung blushing dong. Lucu banget anjoy. Tapi si cebol langsung nendang Ain. Gak terima kalau putrinya tuh diliatin kayak gitu. Ternyata si cebol ini tuh bukan ibu kandungnya si Yuri. Namanya Ursula, penjaga pohon dunia. Jadi pohon dunia tuh ada 9 dan masing-masing punya penjaga. Tugas penjaga tuh yang lindungin pohon dunia dari serangan musuh. Nah, sedangkan Yuri ini adalah manifestasi dari pohon dunia. Gampangnya mah, perirohnya pohon dunia gitu deh. Elah, pantes aja cakep, kata Ain. Heis, masih nggak kapok dibogemin sama Ursula ya lo? Ngomong-ngomong soal mata Ain, mata kirinya kan udah dicabik sama Deadbeer ya, terus terluka parah juga. Tapi Ain kepo tuh, kok tiba-tiba jadi sehat walafiat lagi sih? Ya, siapa lagi kalau bukan ulah mereka? Ursula pakai tetesan pohon dunia buat nyembuhin luka Ain. Sedangkan mata satunya dibuat dari sebagian inti rohnya Yuri. Ya, kalau bukan Yuri yang maksa sih, mana mau Ursula ngebikin mata baru. Ain bingung dong, kok Yuri baik banget sih sama dia. Ternyata semua itu tuh gara-gara Ain tadi bilang makasih ke pohon dunia. Sesimpel apresiasi gitu aja udah bikin Yuri seneng banget. Soalnya tiap ada manusia yang jatuh ke sini dan ditolong sama Yuri, gak ada sama sekali yang bilang makasih. Malahan pada aji mumpung, jir. Mereka ngambilin ranting dan daun-daunnya Yuri seenak jidat. Begitu tahu alasan Yuri begitu, Ain makin berterima kasih lagi lah ke Yuri. Tuh, Yurinya digituin aja langsung blushing brutal loh. Lucunya. Tapi Ursula nggak suka kalau Ain lama-lama di sini. Jadi Ain buruan disuruh pulang deh. Yuri nggak terima dong, kan di luar bahaya banget ya. Jadi Yuri minta tolong deh ke Ursula biar si Ain bisa pulang dengan selamat. Nah, masalahnya kan Ursula penjaganya Yuri ya. Jadi dia nggak bisa jauh-jauh dari pohon dunia. Mana di dungeon ini juga nggak bisa teleport lagi. Yuri masih belum nyerah. Dia benar-benar minta tolong tuh sampai nangis-nangis. Ya, dan sangat terpaksa, akhirnya Ursula ngasih solusi deh. Jadi dia tuh bakalan ngelatih Ain, sampai Ain bisa keluar dari sini sendiri. Tuh kan, Yuri langsung seneng banget. Sedangkan Ain benar-benar terharu tuh. Seorang sampah kayak dia bakalan dilatih sampai bisa keluar dari sini loh. Auto jadi teletabis tuh. Berpelukan. Tapi mulai dari sini, Ain benar-benar harus kuat mental. Dia dilatih sama penjaga pohon dunia loh anjay. Semangat Ain. Kalau ngeliat sikonnya, ini mah Ain langsung disuruh praktek dah. Tuh kan bener. Ursula langsung nyuruh Ain buat ngadepin monster di depan sana. Lah, Ain aja gak ngeliat apa-apa anjir orang gelap gitu. Malah digoblok-goblokin sama Ursula. Katanya udah punya mata roh buatan kok ginian aja gak bisa lihat sih. Jadi Ain coba buat konsen tuh. Semenjak dibantai sama Deadbeer, Ain ngerasa dunianya tuh jadi gelap. Tapi pas dikasih mata sama Yuri, cahaya di hidup Ain tuh sekarang jadi lebih berharga. Pas Ain ngerasa matanya anget, dungeonnya jadi terang banget dong. Mana si Ursula langsung ngebangunin gremlin pula. Auto ngincar Ain kan? Rupanya ini tuh pelajaran pertama Ain, yaitu ngehindarin semua serangan gremlin. Caranya ya dengan pakai skill penilaiannya Ain. Karena sekarang udah pakai mata roh, harusnya skill itu jadi ikut upgrade kan ya. Pas Ain coba, beneran dong ada info-info arah serangan gremlin gitu. Tapi Ainnya malah diem aja anjir. Lah, telinganya jadi putus kan, dongok sih. Udah gitu langsung pingsan pula. Aduh, untung aja Ursula bawa tetesan pohon dunia.
Jadi En bisa fokus latihan deh. Tenang aja En, kalau mau mati tinggal ditetesin air ini kok. Aman aja. Begitu shieldnya dibuka, En auto jadi inceran lagi dong. En emang bisa tahu arah inceran gremlin, tapi respon badannya belum bisa ngejar anjir. Jadi En nyoba buat nilai ulang, biar tahu waktu serangan gremlinnya kapan. Dan di timing yang tepat, En berhasil ngehindarin serangannya gremlin. En seneng banget tuh, sampai udah lupa kalau gremlinnya masih hidup. Nah kan kena serangan lagi. Dasar noob banget deh. Untung Ursulanya sabar. Tapi sekarang En udah ngerti tuh dia harus apa. Kalau dia bisa nguasain skill barunya ini, udah pasti dunianya tuh bakalan berubah. Semangat En. Seminggu kemudian, En udah flawless banget tuh buat ngehindarin semua serangan gremlin. Ya walaupun kalau lagi sombong En langsung lupa sama sekitar sih. Oke deh, latihan yang ini udah lulus. Sekarang lanjut ke part 2. Yaitu En harus ngalahin tuh gremlin pakai pedang kayu dari Yuri. Yuri sampai nahan sakit loh pas rantingnya diambil. Wah, jadi En gak boleh nyanyain tuh. Apalagi kalau patah. En auto dicincang tuh sama Ursula. En mulai pede nih, karena dia udah bisa ngebaca semua gerakan gremlin. En pun siap-siap, tapi pas dia nyerang gremlin itu, lah gremlinnya ngehindar dong. Ya wajar sih, kan serangan En masih lambat ya. En pun nyoba buat masang pedang di tempat yang diincar gremlin. Tapi ya tetap aja kebaca. Ya, ngelawan musuh yang sama-sama bisa mikir tuh emang susah ya. Ursula gemes banget lah. Akhirnya dia nyuruh En buat pakai matanya dengan benar. Jadi En nyoba tuh pakai penilaian super. Semua arah dan gerakan musuh jadi kelihatan, jir. Malahan gremlinnya jadi kelihatan lambat banget. Kalau gini mah En tinggal pentung aja deh kepalanya. Beneran kena dong dan langsung mato itu gremlin. Gara-gara perbedaan kecepatan doang hasilnya jadi beda banget anjir. Wah, En udah improve banyak banget nih. En seneng banget lah. Soalnya ini pertama kalinya dia bisa ngalahin monster. Udah gitu rank pula. Nah, sekarang En harus lanjut ke part 3. Yaitu ngalahin semua gremlin yang ada di sini. Anjoy, banyak banget anjir. Pas Yuri asik ngeteh, En udah berhasil ngalahin semua gremlinnya tuh. Ursula nyuruh En buat lanjut lagi. Yaitu nilai ability gremlin. Dan ngejadiin itu jadi milik En. Jadi, manusia pas lahir tuh kan dapat skill. Nah, kalau monster tuh dapatnya ability. En bingung lah. Selama ini nggak ada opsi begitu anjir di skillnya. Ya Ursula langsung ngasih tahu. Pada dasarnya, skill penilaian tuh buat nyari ability musuh. Dan ngebikin tuh ability jadi milik kita sendiri. Wah, langsung En coba tuh. Pas ability-nya masuk ke kepala En. Aduh, sakit banget anjir rasanya. Tapi nggak apa-apa. Sekarang En jadi punya ability gremlin anjoy. Pas En cobain, larinya langsung kenceng banget cowok. Tapi ototnya langsung cedera tuh. En dipaksa buat lari terus-terusan sama Ursula. Kalau ototnya sobek lagi ya tinggal disembuhin aja. Sampai akhirnya otot En tuh benar-benar terbiasa deh buat dipakai gerak cepet kayak gitu. Nah sekarang En udah pede nih bisa ngalahin Deathbeard. Tapi sama Ursula masih nggak dibolehin. Walau Ursula nih kayak ogah-ogahan ngelatih En dan kayak titisan iblis, tapi dia tuh baik juga loh. Ursula bahkan ngebolehin En buat ngekopi ability-nya anjir. Tapi ya sambil disiksa dikit nggak ngaruh deh. Barusan itu Ursula pakai ability hapus rapalan. Ability itu bisa ngebikin pemakainya ngeluarin sihir tanpa rapalan apapun. Praktis banget kan? Nah sekarang En harus ngekopi hapus rapalan dan fireball. Tapi sambil disiksa terus bejrot. Ya hapus rapalannya sih berhasil diambil. Tapi En harus disembur api lagi deh gara-gara tadi nggak sempet ngambil fireball. Cian deh En jadi gosong. En latihan sihir selama 5 hari tuh. Tapi karena basicnya dia bukan penyihir, jadi kapasitas mananya dikit banget. Dan cara buat ningkatin kapasitas itu ya En harus nguras abis mananya. Terus di-heal pakai tetesan pohon dunia deh. Sampai 2 minggu kayak gitu terus. En jadi bisa nembakin 1000 fireball beruntun sekaligus pakai sihir tingkat menengah anjoy. Dan gara-gara ability gremlin sama Ursula, sekarang badan En jadi kuat banget dan sihirnya juga mantap pisan. Ngeliat perkembangan En,
Ursula ngajakin Anne buat lanjut ke next step, yaitu pembalasan dendam. Ya apalagi kalau bukan ngalahin Deathbeard. Pas ketemu Deathbeard-nya, Anne malah ketakutan dong. Ya wajar sih, pasti dia kan trauma berat ya. Ursula tahu-tahu muji Anne tuh biar nggak takut lagi. Ya walaupun kata-katanya pedes sih, tapi itu bikin Anne jadi berani. Anne langsung nyerang pakai fireball tuh. Malah jadi nggak beraturan gara-gara panik. Lumayan lah buat jadi asap. Anne langsung flanking dan nyerang tuh beruang pakai sihir angin. Berhasil kena sih, tapi Deathbeard emang kuat banget. Jadi Anne nyoba lagi, pakai 100 fireball beruntun. Kena telak sih, tapi pas asapnya hilang, kirain Deathbeard-nya masih mau maju. Tapi taunya udah tumbang dong, woi. Anjay, Anne bener-bener udah improve parah nih. Se-easy itu loh ngalahin Deathbeard. Selamat ya, Anne.